Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, wabil khusus guru kita Al-Ustadz Al-Habib Hadi bin Segaf As-Segaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mengumpulkan kita di malam yang penuh barokah ini, kelak Allah kumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lek dijak amin doa kumpul Kanjeng Nabi wantep nggih. Bu, lek coba dungane diwalik, ya Allah mudah-mudahan rezekine lancar, utange lunas, mari lunas, lek wis wayahe doa iku dhuwit iku buanter amine, doa mlebu surga amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah sampai di dalam maksiat hati. Wa minha al-israru ala maksiatillahi wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala. Di antara maksiatnya hati selalu memiliki keinginan atau selalu menjalankan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjelaskan tentang maksiatnya hati. Hati itu kemarin disebutkan berbagai macam tentang penyakit-penyakitnya. Merasa ragu kepada Allah, merasa aman dari murka Allah, selalu berharap kepada putus asa dari harapan kepada Allah, sombong. Disebutkan penyakit-penyakitnya. Kali ini disebutkan terus-menerus melakukan maksiat. Loh, apa hubungannya dengan hati? Sangat erat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal mu'mina idza adznaba dzamban innal mu'mina idza adznaba kanat nuktata sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh
suqila qalbuhu minha wa in zada zadat hatta ta'luwa qalbuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang beriman itu bila berbuat dosa akan menjadi titik hitam ada di dalam hatinya. Kalau sudah ada titik hitam, bayangkan hati kita itu bagaikan kertas, kertas putih ada titik hitam satu, kan ganjel, kan gak enak dilihat. Itu kalau cepet-cepet dia taubat kepada Allah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah, menghindari maksiat itu lagi, maka terhapus seperti ditip ek putih maneng, balik putih seperti semula, bersih lagi. Tapi kalau tambah maksiatnya, sudah maksiat ini dilakukan embo, gak cukup embo, golek maksiat macem maneng, maka akan zadat tambah titiknya. Siji mari bejuk mang siji, ngerasani tambah siji maneng. Nggih Bu, kan ben isu Bu nggih, ngonceki bawang ambil cerita-cerita biasa di teras. Sing guyu berarti pengalaman. Lah wis mari ngerasani tambah titik, ngerasani ini gak cukup sepisan, mari tonggo kulone wetane gak cukup wetan siji 5, marung ngono ngidul ngalor kabeh kene, insyaallah sak RT wis kesebut. Kari wong luruan tok iki sing ngrasan-rasan tok durung disebut dhewe-dhewe. Pindah nang tangga ngarepe ngrasani tanggane iki mang, sing dijak ngrasani iki dirasani. Mareng ngono dodolan. Dodol emas misale. Nggih. Kulakane 1 juta didol Kak. Aku kulakane dinyang 1,1 juta gak nutut, aku kulane gak itu bathi lah aku, padahal bathi 100. Dinyang 1,50 juta sik bathi 50, ngomongnya gak itu bathi lah anakku loh. Tambah mana yang irengi. Kalau sudah banyak titik, maka yaswadda qalbuh hatta ta'luwa qalbuh, itu merata di seluruh hatinya, full hitam. Kalau sudah full hitam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fadzalikar ranul ladzi dzakarallahu fi kitabih kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ron yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Wailul lil mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu adalah ron. Ron itu sesuatu yang nutupi wis full, yang dihasilkan, yang menutupi hatinya, menguasai hatinya, sebabnya atas apa yang mereka lakukan. Ya ini kemaksiatan yang dilakukan itu membuat hati kita dipenuhi dengan titik-titik hitam. Kalau sudah full hitam, ngapunten, jangankan para kiai, para ulama yang nasihati, jangankan para anbiya yang ngasih nasihat, jangankan firman Allah Subhanahu wa taala yang ngasih nasihat, malaikat Israil teko lho sik ngrasani wong. Na'udzubillah min dzalik. Sudah nggak bisa nasihat masuk kepada dirinya kalau sudah seperti itu. Karena itu apapun dari kemaksiatan yang kita lakukan itu langsung cepet-cepet tobat. Duduk untuk malaikat, kula panjenengan iki duduk malaikat. Ngrasani ku kan sedep nggih Bu. Lek bapak-bapak gak doyan ngrasani, doyane nglirik. Ana wong lewat diliriki ae.
Mari ngono wong lewat maneh kaya kipas iki lho. Wis iki wong lanang. Melirak kono, melirik kono terus. Lah kalau sudah maksiat, kita manusia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullukum khotoun, setiap dari kalian ini pasti berbuat salah. Wajar Pak, kula panjenengan maksiat itu sih wajar, manusiawi, jenenge menungso mahallul khotowan nisyan. Tapi orang yang beriman ketika terjerumus kepada maksiat cepat-cepat tobat, cepat-cepat istighfar, sehingga apa yang tadi dilakukan dari kemaksiatan gak mengotori hatinya. Karena itu termasuk maksiat hati ketika orang selalu berbuat maksiat, selalu terus maksiat dilakoni, maksiat dilakoni, maksiat dilakoni, terus dilakoni, gak tobat-tobat, ini akan menjadi titik hitam yang menutupi hatinya. Nah, perlu kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al isror. Gak ada dosa besar kalau dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti wes ngelakuin dosa yang marungun istighfar, enggak. Kalau betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah semakin sulit dia untuk melakukan maksiat. Kalaupun terjerumus, dia istighfar lagi. Bahkan Nabi mengatakan walaupun diulangi sampai 70 kali dalam sehari, maksiat tobat maneh, maksiat sampai ping 70, duduk mek cuma astagfirullah, enggak. Mengucapkan istighfar walaupun sekali, tapi hatinya penuh penyesalan atas perbuatan itu, itulah tobat yang hakikatnya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala saghirata ma'al isror. Dosa kecil kalau dia lakukan terus menerus nggak dianggap dosa kecil lagi. Kenapa? Sudah merasuk hatinya, merusak hatinya, dan itu akan menjadi dosa besar. Kemudian wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala, pelit, medit, apa maneh basane iku? Meleki, apa bahasa Inggris ini? Pahit, wis kaono enake blas, wis ana legine blas, pahit wis. Pelit atas apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya enggak hanya ini, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kenikmatan, kita itu mestinya berbagi. Ada berbagi yang wajib, yaitu zakat. Ada berbagi yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang dinamakan dengan sedekah. Lek duwe akeh gak tahu berbagi, tonggone gak ngrasakno sugene, nggih, gak tahu ngrasakno enake. No sponsor ini. Pelit, gak mau berbagi sama sekali, hati-hati. Termasuk yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Qur'an. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang yang nggak mau berbagi walaupun hal yang kecil. Al-ma'un itu orang Arab itu mengatakan ma'un sesuatu yang sedikit, kecil. Dicontohkan zakat. Zakat itu kata apa? Tidik, Bu, sampai duwe bara sak karung metune lek riyaya Idul Fitri pinten? 3 kilo. Nggih, 20 kilo metune mek 3 kilo. Setiap tahun per orang 3 kilo. Sak tahun metune mek 3 kilo. 50.000 lah. Nggih.
sak tahun metu 50.000, padahal itu ben wulan sing UMR 4,5 nggih metune mek 50.000 setahun sepisan. Akeh apa didik? Sing duwe emas 84 gram metune sak mek rong gram 2,1 gram. Lek duwe 100 gram metune mek 2,5 gram. Akeh apa titik? Titik. Sampeyan saiki nggo dhuwit piro? Ana sing duwe 100 ya 50. Kira-kira nglebokno kotak iku piro kira-kira? Ana dhuwit 50.000, 10.000, 20.000, 5.000, 2.000, 1.000. Kira-kira sing mlebu piro? Ana sing 5.000, ana sing 2.000, ana sing 1.000. Tapi aku yakin engko pasti diisi 1.000-an. Lek gak ngono ya wis gak usah lebokno kotak iki, lebokno musala, cek musala dadi apik mari ngono. Amin Allahumma. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Jangan kira orang-orang yang pelit, yang nggak mau mengeluarkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus delok kekayaane akeh ku, oh enak ya wong iki. Jangan dikira enak orang seperti itu. Sekarang dia merasakan enak, bal huwa syarrun lahum, itu akan menjadi ancaman buat mereka. Apa ancamannya? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti harta yang ia miliki, kekayaan yang dia miliki, Allah jadikan seperti apa? Kalung yang akan diletakkan di lehernya. Semakin akeh berarti semakin gede, semakin berat. Lah kalungnya dari apa? Minar, dari api. Disebutkan kalau diletakkan di gunung, itu gunung meleleh kaya es batu didekek nang aspal lho, nyut cepet meleleh nih. Kalau ditaruh di laut langsung sat, ketok paus hiu sampean. Dekek nang kali bajul iku mangap tok wis. Sampean gak bingung golek apa jeneng iku? Iwak apa biasa di kali-kali iku? Iwak mujair gak di kali. Water ya, wis gak bingung wis. Kari njokono teko iku, kalunge wong medhit-medhit iku engko. Nggih, dekek nang laut entek wis. Lah itu akan diletakkan di lehernya orang-orang yang pelit kelak di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua perangai enggak mungkin ada pada orang yang beriman. Lek kula panjenengan sedaya niki tiang sing beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin punya dua sifat. Napa? Yang pertama al-bukhlu, medit. Apa kok wong beriman gak iso medit? Ya. Karena dia yakin janji-janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengeluarkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Ayat saking lali aku. Apa? Masalul ladzina yunfiquna masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang-orang yang mengeluarkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti satu biji yang dia keluarkan tumbuh satu pohon yang bercabang 7 cabang. Setiap cabangnya mengeluarkan 100 biji. Satu biji ditandur pari ini lho, padi lho. Metune kan akeh. Lah itu diibaratkan satunya itu keluar 100. Jadi ono 700, satu keluarnya 700. Orang yang beriman setiap sedekah nggak takut.
nggak takut habis hartanya. Kenapa? Dia yakin akan diberikan oleh Allah ganti rugi. Lah orang yang beriman demikian, nggak punya rasa pelit. Yang kedua, khianat. Orang yang beriman itu nggak mungkin berkhianat, karena termasuk tandanya orang munafik, idza tumina khana, jika diberi amanah dia akan berkhianat. Itu tandanya orang munafik. Terakhir, di dalam kitab Tambihul Ghafilin disebutkan salasun la tustajabu da'watuhum. Kita ini kan kepingin kalau doa diijabahi, nggih napa nggih? Tahajud, ya Allah, utangku akeh, Allah kapan lunas? Kepingin dilunasi apa mboten? Pasti. Anake mokong, ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi anak-anak yang soleh. Kepingin diijabahi apa mboten? Apa kepingin dijano tetep mokong ae anake? Kepingin punya anak soleh, kepingin punya anak ahli Al-Qur'an, doa. Kepingin dijabahi apa mboten? Omahe bocor, ya Allah, kapan duit-duit akeh iso tak cor omahku juga bocor-bocor ae. Kepingin dijabahi apa mboten? Pasti kepingin dijabahi. Ada tiga macam orang nggak akan diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian aku akan ijabahi. Pasti Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum, dan innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah nggak akan mengingkari janji. Kalau Allah sudah berjanji, Allah pasti akan menepati. Lah tapi tiga orang ini nggak akan diijabahi oleh Allah, karena untuk mendapatkan ijabah ada syarat-syaratnya. Yang pertama, akilul haram, orang yang memakan makanan haram, yang nggak diijabahi. Orang yang memakan makanan haram tidak akan diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada orang wis compang-camping. Compang-camping itu berarti orang yang bepergian. Umumnya seperti itu. Kumuh. Nggak punya kelebihan harta lagi, sudah habis. Sudah compang-camping, kumuh. Kemudian ngangkat tangannya. Ya Rob, ya Rob, ya Allah, doa. Biasa lek wong kepepet doa itu kan berharapnya lebih ya. Tapi nggak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustajabulah. Bagaimana bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa mat'amu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanannya haram, pakaiannya haram, yang dikonsumsi semuanya haram. Nggak mungkin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalau mau doanya diijabahi, jangan makan yang haram, harus makan yang halal. Kemudian orang yang nggak diijabahi doanya, hati-hati Bu, ini sing sering, ibu-ibu sing sering, bapak-bapak yo kadang balak-balik, tapi kadang nggih. Wa miktharul ghibah, orang yang sering ghibah, sering ngerasani kono, ngerasani kene, ngerasani kono, ngerasani kene, wis tangga iku wis sak RT, aja sak RT, cukup sak RT, sak RW kena kabeh. Gak kenal lho dirasani. Artis di TV dirasani. Nggih, pejabat dirasani, kabeh dirasani wis, koyok paling suci sak donya. Nggih. Lah kakek ngerasani wong, kebanyakan menggunjing orang ini membuat doa kita nggak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waman kana fi qalbihi bukhlun au ghillun au hasadun lil muslimin. Orang yang di hatinya ada sifat pelit, ada sifat dengki, benci, sifat iri kepada orang yang beragama Islam. Jangan pernah dalam hati kita ada kebencian, ada kedengkian, ada iri kepada orang muslim. Ketika mereka mendapatkan nikmat, jangan pernah iri. Kalau kita iri, dungo sampai jungkel-jungkel gak itu apa-apa. Ketika kita punya sesuatu yang bisa kita berbagi, berbagilah. Kemudian doa,
diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita daripada kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, khususnya penyakit pelit, khususnya titik-titik hitam yang menutupi hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari itu semua, sehingga kita layak untuk mendapatkan karunia Allah lebih dan lebih di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.